Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Ya, saya doakan sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, makin kesini makin kelihatan ya teman-teman, saat argumen mentok yang disalahin malah orang lain teman-teman. Panji sekarang malah nuduh tim KDM dan Gibran sebagai biang gaduhnya teman-teman. Pertanyaannya satu teman-teman, ini klarifikasi atau tanda kena mental ya teman-teman? Mari kita lihat bersama videonya teman-teman. Play. Let's go. Stand up dengan mengkritik pemerintah itu bukan pejuang keadilan sosial, bukan. Dia emang peduli keadilan sosial enggak? Dia lagi cari makan. Negara-negara yang cenderung stabil itu demokrasinya dan tidak merusak kebebasannya itu, tidak bikin pecah belah kebebasan itu ya di negara-negara yang pendapatan per kapitanya sudah di atas $6.000. Gampang, lebih mudah untuk melembagakan konflik-konflik di sana. Lebih mudah untuk menemukan konsensus di orang-orang yang sudah terdidik dengan kemakmuran tertentu. Nah, kalau kita yang masih tanggung-tanggung ini sudah bicara dengan level demokrasi seperti negara Eropa Barat atau level demokrasi apa-apa harus menjadi pembahasan umum dan diteriakin sama-sama, apa-apa harus diprotes, itu lebih mungkin mengganggu kecepatan pemerintah dalam membangun daripada kemudian memberikan usulan-usulan yang konstruktif terhadap berbangsa dan bernegara. Apalagi sekarang cenderung kebebasan itu dimaknai sebagai anti aturan. Pokoknya nggak mau aturan negara aja. Dia merasa pejuang kalau dia ngelawan negara aja. Gitu. Padahal banyak orang sekarang yang tampil-tampil seperti pejuang itu sebenarnya bukan karena dia berjuang untuk demokrasi dan kebebasan. Tapi sebenarnya dia lagi cari makan, cuman angle cari makannya adalah melawan pemerintah. Angle cari makannya adalah melawan figur-figur tertentu di pemerintahan atau bekas di pemerintahan. Makanya saya bilang orang-orang yang misalnya stand up dengan mengkritik pemerintah itu bukan pejuang keadilan sosial, bukan. Dia emang peduli keadilan sosial enggak? Dia lagi cari makan, bertahan hidup, tapi angle bertahan hidupnya adalah dengan cara mengkritik dan memaki pemerintah. Angle bertahan hidupnya mengkritik Pak Prabowo. Angle bertahan hidupnya supaya dapat exposure dan dapat mendukung adalah dengan mengkritik Pak Jokowi misalnya, atau mengkritik siapa lagi yang ada dalam pemerintahan. Kenapa? Captive marketnya ada, dan captive market ini yang terus dia monetisasi gitu. Jadi gitulah ya, ini sebagai bahan renungan. Coba kita renungkan, kita ini berbangsa dan bernegara mau menuju ke arah yang mana? Tujuan kita tuh di ujung kemakmuran atau demokrasi. Demokrasi mau kita pakai sebagai pilihan hidup atau sebagai tujuan hidup. Kalau demokrasi mau kita pakai sebagai pilihan hidup, tapi tujuan kita di depan adalah kemakmuran, maka pandai-pandailah kita menggunakan pilihan dan alat hidup ini. Jangan digunakan suka-suka dan semau-maunya. Karena tujuan kita di depan adalah soal kemakmuran bersama. Sudah pahamkan sejauh ini. Tenang. Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sediaku sebelum hujan. Apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan. Yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak setara ku maafkan. Memang sebegitunya aku. Terus gue ngeliat kolom komentarnya, gue baru sadar bahwa alasan kenapa anak gue dibawa-bawa sama mereka adalah karena mereka gak suka gue ngebecandain anak presiden. Jadi di kolom komentar tulisannya, gak suka kan lu anak lu dibawa-bawa, makanya jangan bawa-bawa anak presiden. Terus gue ketawa bacanya, karena kan anak presiden bukan anak-anak. Gimana sih, Gibran tuh manusia dewasa, kok bisa sama mereka dianggap anak-anak? Kan merendahkan Pak Gibran jatuhnya.
Kalau anak-anak gue mah masih anak-anak. Lagian Ji, anak lu kan bukan anak-anak juga, udah jembutan. Intinya netizen itu kan penasaran gitu loh. Apa iya lu tampan, anak-anak lu juga tampan? Netizen ngeliat, mungkin anggapan netizen itu muka anak lu itu nggak pada umumnya. Seseorang yang cuma pengen bikin orang ketawa bersedia untuk minta maaf dan Hehehe, minta maaf lu nggak sopan. BTW kok nggak sepet tantang penteteng kemarin ya? Kenapa? Mulai takut? Iya. Hah? Mulai melempem? Iya. Sama Gibran itu sebenarnya santai-santai aja, tapi timnya tuh yang tersinggung, timnya yang ke-trigger, timnya yang menggerakkan, dan terlalu kelihatan penggerakannya. Lu ngelihat trending topics, ini mainan zaman dulu banget, udah pasti orang-orang lama ini, orang ini, si penggerak ini main Twitter era 2010 nih. coba, gue tahu orangnya siapa-siapa aja, cuman bisa ditenangkan sama satu pihak. Dan itu adalah Presiden Republik Indonesia. Cuman Presiden yang bisa bilang bahwa gue lihat, gue tahu, gue dengar ada teror, dan gue nggak mengizinkan ini. Nah, kalau lihat perilakunya tuh cukup liar lah, terutama di TikTok. Foto anak-anak gue lah, dibilang anak gue jelek dan segala macam. Kalau gue mah, anak gue mah cakep, manis-manis, hatinya baik. Setidaknya anak-anak gue nggak akan kepikiran tuh untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Sejelek-jeleknya anak gue di mata mereka, nggak akan tuh kepikiran ngelakuin hal-hal kayak gitu. Setidaknya kalaupun fisik mereka yang... Iya, kalau saya tanggapannya agak beda ya. Itulah risiko daripada kebebasan berpendapat. Orang yang melaporkan itu merasa bahwa dirinya itu bebas berpendapat. Pendapatnya dia adalah bahwa kejadian itu bikin gaduh. Itu kebebasan berpendapat kan. Dia sampaikanlah kepada polisi. Nah, polisi kalau ada laporan gitu, tidak ucuk-ucuk, wah ini nggak bisa ini, wong kamu nggak punya legal standing dan sebagainya. Harus melakukan penyelidikan dulu, penyelidikan yang lengkap, barulah nanti baru diputuskan, oh ini bukan masuk pidana. Tapi polisi sekarang kan diminta transparansi. Itulah yang saya kritik selama ini ya. Polisi biasanya kalau mau melakukan penyidikan itu dia tertutup. Hasilnya nanti disampaikan pada pro justisia ya, pengadilan. Itu yang saya protes dari dulu. Polisi ya, begitu ada kejadian mestinya langsung terbuka. Ini loh kejadiannya begini, barang bukti yang ada gini-gini. Polisi sedang menyelidiki kayak gini-gini. Nanti hasilnya akan diumumkan. Hasilnya apakah ini penyelidikan atau penyidikan gitu. Jadi itu pandangan saya kayak gitu ya, mungkin agak berbeda. Itu risiko daripada kebebasan berpendapat dan setiap orang boleh punya hak untuk menyampaikan pendapat itu, nggak bisa dilarang. Kalian kalau dikatain nggak nyenggol, nggak makan, nggak usah panik, nggak usah marah. Karena sudah ditunjukkan nih sama senior kalian nih. Si Panji ini kan stand up komedian ya, yang lagi viral nih, yang lagi menarik perhatian. Dia kan kalau membawakan materi stand up-nya kan pasti nyenggol orang ya, terutama sekali nyenggol pejabat, nyenggol Pak Prabowo, nyenggol Pak Jokowi, nyenggol Gibran, kan begitu, selalu begitu ya. Dan secara sadar atau tidak sadar ya, dari situ kan menurut keyakinan saya kan dapat cuan ya, dari cuan dari penjualan tiket, dari penayangan di Netflix, dapat cuan kan dari situ ya. Jadi itu kalau pengen dapat cuan ya gitu, nyenggol orang nanti dapat penghasilan. Sebenarnya gue juga sama, ciri khas saya juga gitu, nyenggol-nyenggol orang. Tapi cara gue nyenggol orang secara elegan, rapi, teratur, tertib, nggak sarkas, nggak menyebarkan ujaran kebencian, nggak mencaci, memaki, menghina, apalagi mengeluarkan kata-kata kasar. Itu anti bagi saya. Dan kabarnya dari acara Mensrea ini ya, penghasilan dari si Panji ini tembus miliaran teman-teman. Itu kan gede banget ya. Dan secara tidak terduga itu adalah hasil dari materi yang nyenggol orang. Padahal kan ada ya stand up komedian yang materinya nggak perlu nyenggol orang tapi laku,
menarik dan lucu ya, yaitu si Mongol kan materi stand up-nya kan nggak pernah nyenggol-nyenggol orang ya, paling dia nyenggol diri sendiri sama nyenggol emaknya. Nggak perlu nyenggol orang yang mungkin dia benci ya. Oke guys, itu hasil senggolan gua hari ini ya. Silakan kalian yang mau komen-komen, silakan komen. Oke, thank you. Giring opini, katakan yang tidak sebenarnya, katakan Gibran adalah Fufu Fafa, dan mereka sudah mengkonfirmasi, sesama mereka mengkonfirmasi bahwa betul-betul Fufu Fafa itu adalah Gibran. Jadi dengan seenaknya aja mereka seterusnya, di antara mereka udah saling mengerti bahwa Fufu Fafa itu adalah Gibran. Padahal enggak, itu karang-karangan mereka aja. Tapi karena banyaknya informasi yang beredar, informasi yang masif mereka buat, jadi seolah-olah masyarakat yang tidak mengerti apa-apa, yang memilih diam tadinya, jadinya mengambil sikap. Mereka jadinya percaya, mereka terpengaruh akan adanya informasi bahwa Fufu Fafa itu adalah Gibran. Padahal buktinya, belum ada bukti konkret yang mengatakan Fufu Fafa itu Gibran. Bayangkan aja, Pak Jokowi jasanya palsu, Gibran jasanya palsu, Pak Jokowi korupsi sana-sini, mereka bilang. Terus, adakah yang percaya dengan berita yang masif, yang di mana keluarga Pak Jokowi mempunyai segudang kesalahan? Percayakah kalian? Nah, teman-teman, kalau memang berani ya teman, dan yakin dengan argumen sendiri, gak perlu lempar tuduhan kemana-mana ya teman. Netizen sekarang cerdas ya teman, bukan gampang digiring. Kalau memang takut ya bilang takut, jangan bawa-bawa nama kedai Gibran ya teman, seolah biang masalah. Menurut kalian teman-teman gimana ya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya teman. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman. Dan selalu dukung channel ini ya teman-teman, Gilang Sinuroy. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya.